Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengurutan selection sort, di mana metode ini adalah proses pengurutan data dengan menyeleksi data tersebut sampai urut, seperti itu. Nah, di sini ada dua for ya dalam programnya. Nah, for yang pertama ini terdapat variabel i, dan for yang kedua terdapat variabel j. Nah, di sini variabel j ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita menambah atau mengiterasi variabel i ini. Jadi semisal ini i-nya sama dengan 0, lalu for yang di dalamnya ini kan berjalan. Nah, j-nya ini harus selesai dulu sampai kondisi yang ditentukan, baru kita bisa mengiterasi atau menambah nilai i ini menjadi 1, seperti itu. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada angka 4162. Nah, jika kita masukkan ke program, maka kita mulai dari for yang pertama, di mana for yang pertama memiliki variabel i dengan nilai 0. Berarti di sini kita punya i sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian i ini dengan kondisi kurang dari bilangan length dikurang 1, di mana bilangan length atau panjang dari bilangannya ini kan 4. Ada 4, jadi di sini kita tulis bilangan length sama dengan 4. Tapi kondisinya di sini i kurang dari bilangan length dikurang 1. Berarti bilangan length 4 dikurang 1, jadinya i kondisinya hanya kurang dari 3 atau berhenti saat i sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke programnya ini. Saat i sama dengan 0, berarti kan langsung masuk ke sini, ke statement yang di dalam for pertama ini, yaitu indeks sama dengan i, di mana i-nya kan sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis indeks sama dengan 0. Gitu. Nah, saat i-nya sama dengan 0, for yang di dalamnya ini kan juga akan berjalan. Ya kan? Nah, dimulai dari variabel j, di mana variabel j ini dimulai dari i plus 1, di mana i-nya yang awalnya kan 0, nilainya kan 0. Jadi 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Jadi saat i-nya sama dengan 0, j-nya ini akan berjalan dari nilai 1 sampai j kurang dari bilangan length atau 4. Jadi j kurang dari 4 atau j sama dengan 3 ini. Jadi saat i sama dengan 0, maka j akan berproses dari nilai 1 sampai j sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan dulu saat i sama dengan 1, maksud saya saat i sama dengan 0 dan j sama dengan 1. Ini kita cek di sini. Jika bilangan j kurang dari bilangan indeks, maka statement yang di dalam ini akan berjalan. Jadi statement ini tidak akan berjalan kalau kondisi dalam if tidak sesuai, seperti itu. Langsung kita cocokkan. Jika if bilangan j kurang dari bilangan indeks. Nah, bilangan j di sini j-nya kan 1. Berarti array bilangan indeks ke 1 apakah lebih kecil dari bilangan indeks. Indeks di sini kan nilainya 0. Jadi di sini array bilangan indeks ke 0. Jadi apakah array bilangan indeks ke 1 lebih kecil dari array bilangan indeks 0? Array bilangan indeks 1 di sini kan 1. Dan array bilangan indeks 0 adalah 4. Berarti apakah 1 lebih kecil dari 4? Benar. Maka kalau benar, statement di dalam if atau indeks sama dengan j akan berjalan. Jadi indeks di sini sama dengan j. J-nya kan 1. Jadi indeksnya di sini sekarang sudah bernilai 1, bukan lagi bernilai 0. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ke j sama dengan 2. Saat i sama dengan 0 dan j sama dengan 2, kita cek lagi. Jika bilangan j lebih kecil dari bilangan indeks. Bilangan j di sini j-nya kan sudah 2. Dan indeks di sini indeksnya kan sudah berganti 1 nilainya. Jadi if array bilangan indeks kedua apakah lebih kecil dari array bilangan indeks ke-1? Array bilangan indeks kedua di sini 6 dan array bilangan indeks ke-1 adalah 1. Jadi apakah 6 lebih kecil dari 1? Kan salah. Jika salah,
maka statement di dalam if atau indeks sama dengan J ini tidak berjalan. Jadi kita langsung ke J sama dengan 3. Saat I sama dengan 0 dan J sama dengan 3, kita cek ulang apakah bilangan indeks ke J kurang dari bilangan indeks. Di sini J-nya sama dengan 3, jadi kita masukkan 3. Indeks di sini tadi kan sama dengan 1, maka di sini kita ganti 1. Lalu kita cek apakah array bilangan indeks ketiga lebih kecil dari array bilangan indeks pertama. Array bilangan indeks ketiga adalah 2 di sini. Lalu array bilangan indeks ke-1 adalah 1. Maka, apakah 2 lebih kecil dari 1? Salah. Maka, statement dalam if atau indeks sama dengan J ini tidak berjalan. Jadi langsung masuk ke perintah atau statement yang di bawahnya lagi. Karena kan tadi J-nya hanya sampai J sama dengan 3. Jadi langsung kita masuk ke integer smaller dan yang lainnya ini. Langsung integer smaller number sama dengan bilangan indeks. Jadi smaller number itu hanya sebagai variabel wadah untuk menyimpan angkanya, angka untuk penukaran angkanya itu. Jadi di sini integer smaller number sama dengan bilangan indeks, di mana tadi indeksnya sama dengan berapa? Indeksnya kan sama dengan 1. Nah, bilangan indeks ke-1 itu nilainya berapa? Bilangan indeks ke-1 kan nilainya 1. Berarti di sini kita ganti 1. Kemudian bilangan indeks. Jadi indeksnya berapa? Indeksnya kan 1 ya. Berarti ini kita ganti bilangan indeks ke-1 sama dengan bilangan I. Bilangan I tadi I-nya saat sama dengan 0 kan? Ini saat I sama dengan 0. Nah, array bilangan indeks ke-0 itu berapa? 4. Jadi di sini kita tulis 4. Seperti itu. Nah, lanjut bilangan I. Tadi I-nya berapa? 0. Kita ganti 0. Terus isinya kita ganti smaller number, di mana smaller number ini sudah mempunyai nilai yaitu 1. Berarti di sini kita ganti smaller number-nya bernilai 1. Seperti itu. Jadi nanti setelah I-nya sama dengan 0, maka bilangan I itu sudah bilangan 1 itu sudah tidak lagi berisi 1 tapi berisi angka 4, dan bilangan array indeks ke 0 itu sudah bernilai 1. Jadi sudah bertukar 4. Jadi pada saat I sama dengan 0, maka didapatkan angka 1, 4, 6, dan 2. Seperti itu. Kemudian saat I sama dengan 1. Saat I sama dengan 1, berarti kan di sini indeksnya juga sama dengan 1 kan? Sama dengan 1. Nah, kemudian untuk J-nya sendiri, itu kan dimulai dari I ditambah 1, di mana I-nya kan sekarang sudah 1. Nah, berarti J sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti J-nya akan dimulai dari indeks kedua, bukan lagi ke 1. Jadi J akan dimulai dari 2 sampai J sama dengan 3. Kenapa J-nya sama dengan 3? Karena di sini kondisinya J sama kurang dari bilangan length, di mana bilangan length-nya tadi kan 4. Jadi J hanya berproses sampai J kurang dari 4 atau J sama dengan 3. Seperti itu. Nah, berarti kan langsung jika I sama dengan 1 dan J sama dengan 2, karena ini dimulai dari yang kedua tadi ya, terus langsung diperiksa ke if-nya. If bilangan J lebih kecil dari bilangan indeks, di sini kan J-nya kan 2, kita ganti 2. Indeks sekarang kan nilainya 1, kita isi 1 di sini. Nah, kita cek lalu array bilangan indeks kedua apakah lebih kecil dari array bilangan indeks pertama. Array bilangan indeks kedua tadi kan di sini 6. Jadi kita sudah melihat angkanya bukan yang di atas tadi ya, bukan yang di atas tadi, tapi langsung ke angka yang sudah didapatkan dari I sama dengan 0 tadi. Gitu. Jadi saat bilangan array indeks kedua itu kan sudah 6. Nah, apakah 6 lebih kecil dari array bilangan indeks pertama, di mana array bilangan indeks pertama bernilai 4? Apakah 6 lebih kecil dari 4? Salah. Kalau salah, berarti statement dalam if tidak dijalankan. Gitu. Jadi kita langsung masuk ke
J sama dengan 3, karena J-nya kan tambah ya, J++. Nah, saat if bilangan J kurang dari bilangan indeks, kita cek apakah array bilangan ketiga ini lebih kecil dari array bilangan indeks pertama. Indeks ketiga tadi 6, maksud saya 2. Kemudian bilangan indeks ke-1 adalah 4. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Kan benar. Berarti statement dalam if akan berjalan, atau indeks sama dengan J akan berjalan. Jadi indeks sama dengan J. J-nya di sini kan 3. Berarti di sini indeksnya sama dengan 3. Nah, karena sudah J sama dengan 3, kan ini kan tadi sampai J sama dengan 3. Berarti kita langsung masuk ke program yang di bawahnya. Integer smaller number sama dengan bilangan indeks, di mana indeks tadi nilainya adalah 3. Nah, kemudian kita lihat array bilangan 3 itu berapa? 2 kan? Jadi di sini kita ganti 2. Kemudian bilangan indeks. Indeks di sini kan bernilai 3. Berarti di sini kita ganti 3 juga. Sama dengan array bilangan indeks ke I. Tadi I-nya adalah 1, ya kan? I-nya adalah 1. Sudah, array bilangan indeks ke-1 itu berapa isinya? Nilainya adalah 4. Berarti di sini kita ganti 4. Seperti itu. Lalu bilangan I. I-nya tadi 1 kan di sini. Jadi ini kita ganti 1. Terus smaller number kita ganti juga. Ini kan sudah terisi 2. Jadi kita ganti di sini juga 2. Seperti itu. Nah, pada saat I sama dengan 1, maka didapatkan angka 1, 2, 6, 4. Jadi ini kan bertukar kan. Ini bertukar 4. Yang awalnya 4-nya itu di sini, sekarang 2-nya di sini. Itu. Jadi untuk I sama dengan 2-nya bisa kalian coba sendiri. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.